kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa dikasih kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua dan juga bisa kami renungkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu judul renungan pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Mari kita buka ayatnya sama-sama ya, di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebagai anak muda, kita tuh sering banget dihadapkan pada banyak pertanyaan tentang masa depan kita. Kadang-kadang kita merasa cemas, takut, bahkan ragu apakah kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam ketidakpastian ini, Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia tuh sudah memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mendadak atau asal-asalan, tetapi sudah dipersiapkan sejak awal. Dia tahu setiap detail kehidupan kita, bahkan sebelum kita lahir. Namun dalam menjalani hidup, kita itu sering ingin segalanya itu berjalan sesuai kemauan kita sendiri. Kita mudah kecewa ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Padahal rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Apa yang menurut kita buruk saat ini bisa jadi adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menerima berkat-Nya. Lalu bagaimana hidup dalam rencana Tuhan? Yang pertama, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Setiap keputusan yang kita buat, baik kecil maupun besar, harus kita serahkan kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi juga berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan kehendak-Nya. Saat kita ragu, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan mintalah hikmat-Nya. Yang kedua yaitu tetap setia di dalam hal-hal kecil. Terkadang Tuhan menguji kita dalam perkara-perkara kecil sebelum memberi tanggung jawab yang lebih besar. Jika kita setia dalam hal-hal kecil, seperti jujur dalam tugas sekolah, menepati janji, atau membantu orang lain, Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal yang lebih besar. Lalu yang ketiga yaitu hindari pergaulan yang menyesatkan. Pergaulan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Jika kita dikelilingi oleh teman-teman yang membawa kita menjauh dari Tuhan, kita bisa kehilangan arah kita. Sebaliknya, carilah teman yang mendukung iman kita dan membantu kita bertumbuh di dalam kebenaran. Lalu yang keempat, percaya bukan khawatir. Terkadang kita merasa takut dan ragu apakah masa depan kita itu akan baik atau tidak. Namun Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kekhawatiran. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dan menyediakan yang terbaik. Jangan takut akan masa depan kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu ada di sana. Yang kelima yaitu jalani hidup dengan iman dan taat kepada firman Tuhan. Jika kita ingin hidup di dalam rencana Tuhan, kita harus mendekat kepadanya melalui membaca firman-Nya dan berdoa. Firman Tuhan adalah berita bagi langkah kita. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, semakin kita bisa memahami kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti jalan yang harus kita lalui, kita bisa percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jangan takut akan masa depan kita. Selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, hidup kita pasti akan dipenuhi damai sejahtera dan dengan sukacita. Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan sedikit dari renungan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau melancarkan aktivitas kami yang akan kami lanjutkan Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.